kemudian yang ingin saya ini sampaikan di sini juga adalah bahwa tadi kalau misalnya Pak Faisal menyampaikan bahwa kita ini selama ini memang masih mengandalkan otot lah gitu. Apakah di sektor ketahanan pangan kita itu tercermin apa tidak gitu. Dan saya kira kalau kita lihat data ini ya ketahanan pangan kita, Food Security Index kita dalam 3 tahun terakhir ini memang mengalami ini kemunduran gitu ya. Nah ini karena apa? Sebabnya itu adalah di aspek produksi dan produktivitas gitu. Ya kan nanti saya ingin tunjukkan bahwa memang dalam produktivitas misalnya di komoditas beras dan juga komoditas palm oil, minyak sawit itu sebenarnya kita itu mengalami penurunan gitu. Jadi produktivitas itu kan sebenarnya merupakan indikator apakah kita menggunakan otak ya kan dalam menghasilkan produk tersebut secara efisien gitu. Karena di situ ada aspek R&D-nya ya kan, ada aspek teknologinya. Ya itu intinya yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi adalah aspek otaknya lah seperti itu. Nah justru disinilah memang selama ini kelemahan kita sehingga kenaikan harga pangan dan energi yang sebenarnya ada yang seharusnya itu merupakan peluang ya dan kesempatan bagi kita ya yang akan memberikan manfaat yang lebih daripada mudaratnya untuk ekonomi kita itu tidak bisa kita manfaatkan sepenuhnya karena memang ada masalah dari sisi produksinya gitu. Dan dari sisi produksinya itu terutama adalah aspek produktivitasnya yang rendah, yang tidak efisien gitu. Jadi saya kira memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Didin dan Pak Didik bahwa ini fondasinya itu aspek political ekonominya itu keropos gitu ya, dan kemudian itu dilanjutkan oleh Pak Faisal karena memang kita lebih mengandalkan ototnya itu, dan ini tercermin saya kira di dalam setidaknya 2 komoditas yang kita hasilkan itu ya, terutama ini terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ya, di mana produktivitas daripada komoditas ekspor kita yang utama yaitu sawit itu sebenarnya itu mengalami satu perlambatan, dan demikian juga ada fluktuasi produktivitas di komoditas beras kita gitu ya. Jadi ini persoalan pokoknya itu, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan secara optimal ya kan peluang dan kesempatan kenaikan harga komoditas internasional tersebut gitu. Nah, jadi saya ingin menutup ya presentasi ini dengan mengatakan bahwa dampak bagi sektor pangan dan energi akibat dari kenaikan harga pangan dan energi di pasar internasional itu saya kira memang ada aspek positif dan aspek negatifnya gitu kan. Dan kemudian yang kedua ya aspek positifnya itu adalah ekspor kita meningkat ya kan. Tapi peningkatan itu bukan akibat daripada peningkatan istilah technical efisiensi atau produktivitas, tapi lebih karena memang harganya yang meningkat. Tapi juga di sisi lain kita akan mengalami inflasi secara umum ya. Jadi akan ada distributional economic cost and benefit ya, yang tidak merata antar sektor dan antar daerah akibat daripada kedua dampak tersebut gitu. Dan tapi untuk itu kita memerlukan satu kajian yang lebih mendetail ya dan menyeluruh untuk melihat secara empiris dampak tersebut ya. Kita tidak bisa melakukan satu kesimpulan yang terlalu awal dari sini. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kita melakukan suatu policy response ya yang tepat ya untuk bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini ya, antara lain itu tadi
bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, ya kan? Kemudian di sisi lain juga bagaimana kita memperbaiki infrastruktur baik yang soft maupun yang hard, dan juga bagaimana kita memberikan suatu perlindungan kepada kelompok yang rentan akibat dari kenaikan inflasi tersebut gitu.